Dan bagaimana jika ternyata Majapahit adalah Kesultanan Islam? Inilah kisah seorang arkeolog asal Inggris yang menemukan rahasia besar Majapahit, dan bagaimana temuan itu mengubah hidupnya. Buka pikiran dan buka hati. Sekali lagi, sejarah adalah versi atau sudut pandang orang yang membuatnya. Jadi, jangan ngomel-ngomel. Dr. Edward Halbert adalah seorang arkeolog ateis asal Inggris yang memiliki reputasi internasional dalam bidang peradaban kuno Asia Tenggara. Ia datang ke Indonesia untuk meneliti peninggalan kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto, dengan tujuan utama untuk menelusuri asal-usul struktur sosial dan keagamaan kerajaan terbesar Nusantara itu. Sejak lama, Edward telah mengetahui pemahaman bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar. Namun, langkah-langkahnya di tanah Trowulan membawanya pada fakta-fakta tak terduga. Ia menemukan koin-koin emas bertuliskan kalimat Tauhid, nisan-nisan Muslim bertahun 1300-an Masehi di jantung ibu kota Majapahit, dan lambang kerajaan yang ternyata memiliki simbol-simbol Islam. Risetnya membawanya pada sumber-sumber sejarah tak lazim, seperti manuskrip Babat Majapahit, silsilah keturunan Raden Wijaya, serta pandangan lokal tentang sosok Gajah Mada yang diyakini sebagai seorang ulama bernama Gajah Ahmada. Sebelum kita masuk ke dalam kisah perjalanan Edward di bumi Majapahit, mari kita simak paper ini tanpa marah-marah. Sebuah kajian yang berangkat dari kegelisahan tim kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta untuk melakukan kajian ulang terhadap sejarah Majapahit. Ada sesuatu yang terasa aneh menyangkut kerajaan yang puing-puing peninggalan kebesaran masa lalunya masih dapat ditemukan di kawasan Trowulan, Mojokerto ini. Sejak memasuki sekolah dasar, kita sudah disuguhi pemahaman bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada dalam sejarah masa lalu Kepulauan Nusantara. Inilah sesuatu yang terasa aneh tersebut. Pemahaman sejarah tersebut seakan mengabaikan beragam bukti arkeologis, sosiologis, dan antropologis yang berkaitan dengan Majapahit, yang jika dicerna dan dipahami secara jujur akan mengungkapkan fakta yang mengejutkan, sekaligus juga mematahkan pemahaman yang sudah berkembang selama ini dalam khazanah sejarah masyarakat Nusantara. Kegelisahan semacam inilah yang mungkin memotivasi tim kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta untuk melakukan kajian ulang terhadap sejarah Majapahit. Setelah sekian lama berkutat dengan beragam fakta dan data arkeologis, sosiologis, serta antropologis, maka tim kemudian menerbitkannya dalam sebuah buku awal berjudul Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah yang Tersembunyi. Salah satu yang disebutnya sebagai rujukan adalah 4 jilid Babat Majapahit dengan tebal sekitar 4.000 halaman. Naskah itu masih ada di Museum Sono Budoyo, yang isinya menyimpulkan bahwa baik Majapahit maupun Singosari adalah kerajaan Islam. Sejarah Majapahit yang dikenal selama ini di kalangan masyarakat adalah sejarah yang disesuaikan untuk kepentingan penjajah Belanda yang ingin terus bercokol di Kepulauan Nusantara. Akibatnya, sejarah masa lampau yang berkaitan dengan kawasan ini dibuat untuk kepentingan tersebut. Dalam konteks Majapahit, Belanda berkepentingan untuk menguasai Nusantara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Untuk itu, diciptakanlah pemahaman bahwa Majapahit, yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, adalah kerajaan Hindu, sementara Islam masuk ke Nusantara belakangan dengan mendobrak tatanan yang sudah berkembang dan ada dalam masyarakat. Apa yang diungkapkan oleh buku itu tentu memiliki bukti berupa fakta dan data yang selama ini tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Beberapa fakta dan data yang menguatkan keyakinan bahwa kerajaan Majapahit sesungguhnya adalah kerajaan Islam atau Kesultanan Majapahit adalah sebagai berikut. 1. Ditemukan adanya koin-koin emas Majapahit yang bertuliskan kalimat Tauhid. Koin semacam ini dapat ditemukan dalam Museum Majapahit di kawasan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Koin adalah alat pembayaran resmi yang berlaku di sebuah wilayah kerajaan. Dengan demikian, sangat tidak mungkin sebuah kerajaan Hindu memiliki alat pembayaran resmi berupa koin emas bertuliskan kalimat Tauhid. 2. Pada batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang selama ini dikenal sebagai wali pertama dalam sistem Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, terdapat tulisan yang menyatakan bahwa beliau adalah kadi atau hakim agama Islam kerajaan Majapahit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama Islam adalah agama resmi yang dianut oleh Majapahit karena memiliki kadi, yang dalam sebuah kerajaan berperan sebagai hakim agama dan penasihat bidang agama bagi sebuah kesultanan atau kerajaan Islam. 3. Pada lambang Majapahit yang berupa 8 sinar matahari, terdapat beberapa tulisan Arab, yaitu sifat, Asma, Makrifat, Adam, Muhammad, Allah, Tauhid, dan Zat. Kata-kata yang beraksara Arab ini terdapat di antara sinar-sinar matahari pada lambang Majapahit. Untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai lambang Majapahit ini, maka dapat dilihat pada logo Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, atau dapat pula dilihat pada logo yang digunakan Muhammadiyah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Majapahit sesungguhnya adalah kerajaan Islam atau Kesultanan Islam karena menggunakan logo resmi yang memakai simbol-simbol Islam.
4. Pendiri Majapahit, Raden Wijaya, adalah seorang Muslim. Hal ini karena Raden Wijaya merupakan cucu dari Raja Sunda, Prabu Guru Dharma Siksa, yang sekaligus juga ulama Islam Pasundan yang mengajarkan hidup prihatin layaknya ajaran-ajaran sufi. Sedangkan neneknya adalah seorang muslimah keturunan dari penguasa Sriwijaya. Meskipun bergelar Kertarajasa Jayawardana yang sangat bernuansa Hindu karena menggunakan bahasa Sanskerta, itu bukan justifikasi bahwa beliau adalah penganut Hindu. Bahasa Sanskerta di masa lalu lazim digunakan untuk memberi penghormatan tinggi kepada seseorang, apalagi seorang raja. Gelar seperti ini pun hingga saat ini masih digunakan oleh para raja muslim Jawa seperti Hamengkubuwono dan Pakualam Yogyakarta serta Pakubuwono di Solo. Di samping itu, Gajah Mada, yang menjadi Pati Majapahit yang sangat terkenal terutama karena Sumpah Palapanya, ternyata adalah seorang muslim. Hal ini karena nama aslinya adalah Gajah Ahmadha, seorang ulama Islam yang mengabdikan kemampuannya dengan menjadi patih di kerajaan Majapahit. Hanya saja, untuk lebih memudahkan penyebutan yang biasanya berlaku dalam masyarakat Jawa, maka digunakan nama Gajah Mada saja. Dengan demikian, penulisan Gajah Mada yang benar adalah Gajah Mada tanpa spasi. Pada nisan makam Gajah Mada di Mojokerto pun terdapat kalimat tauhid yang menunjukkan bahwa patih yang biasa dikenal masyarakat sebagai Syekh Mada setelah pengunduran dirinya sebagai patih Majapahit ini adalah seorang muslim. 5. Jika fakta-fakta tadi masih berkaitan dengan internal Majapahit, maka fakta-fakta berikut berhubungan dengan sejarah dunia secara global. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1253 Masehi, tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Han menyerbu Baghdad. Akibatnya, Timur Tengah berada dalam situasi yang berkecamuk dan terjebak dalam kondisi konflik yang tidak menentu. Dampak selanjutnya adalah terjadinya eksodus besar-besaran kaum muslim dari Timur Tengah, terutama para keturunan Nabi yang biasa dikenal dengan Alawiyin. Kelompok ini sebagian besar menuju kawasan Nuswantoro, yang memang dikenal memiliki tempat-tempat eksotis dan kaya sumber daya alam. Mereka kemudian menetap dan beranak pinak di tempat ini. Dari keturunan para pendatang inilah sebagian besar penguasa berbagai kerajaan Nusantara berasal, tanpa terkecuali Majapahit. Soal jejak kehadiran Islam di masa kerajaan ini ditunjukkan melalui bukti-bukti sejarah yang mengindikasikan bahwa sudah ada elit masyarakat atau bangsawan Majapahit yang memeluk agama Islam pada awal abad ke-14. Bukti paling tua yang menunjukkan adanya orang Jawa yang memeluk Islam adalah batu nisan di pemakaman Trowulan dan Tralaya, di desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tak lain, pemakaman tersebut letaknya di ibu kota kerajaan Majapahit. Di sana terdapat batu nisan. Kerja keras setiap hari, biar bisa hidup layak. Tapi tiba-tiba, ekonomi goyah, politik kacau, dan masa tua milik seorang muslim. Pada nisannya tertulis tahun 1290 Saka atau 1368 Masehi. Bukan hanya itu, ternyata banyak batu nisan milik muslim lainnya di sana. Nagara Kertagama, karya seorang Buddhis bernama Empu Prapanca tahun 1365 Masehi, yang memuji Raja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit kala kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya, memang tidak menunjukkan keberadaan Islam di tanah Jawa. Meski begitu, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa anggota keluarga kerajaan sudah ada yang menjadi muslim. Tak heran jika ada yang percaya bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Walau begitu, ada pula sejarawan dan arkeolog yang kontra dengan hipotesis ini. Mereka mengusulkan agar kajian itu dibahas bersama para ahli di bidangnya sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Arkeolog Mundarjito, yang pernah melakukan penelitian di situs peninggalan kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, mengatakan klaim itu tidak memiliki bukti-bukti ilmiah yang kuat. Secara statistik, jumlah cagar budaya yang berupa bangunan dan arca yang tersebar luas di kawasan yang diyakini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit semuanya bersifat Hindu-Buddha. Mundarjito juga mengkritik klaim penulis buku yang mendasarkan kesimpulannya berdasarkan temuan koin Majapahit bertuliskan kalimat tauhid, karena di situs Trowulan juga banyak ditemukan mata uang Cina. Ia mengakui memang ada temuan makam-makam Islam di beberapa tempat di situs Trowulan, tetapi tidak berarti kerajaan Majapahit adalah kesultanan Islam seperti diklaim penulis buku tersebut. Lalu apa tanggapan penulis buku? Dalam wawancara dengan Tirto.id, Herman Sinung Janutama secara garis besar mengatakan bahwa kesimpulan Majapahit adalah kerajaan Islam didasarkan pada riset cerita lisan dan rujukan manuskrip kuno. Bagi orang Jawa yang masih menjalankan tradisi Majapahit, tidak pernah ada yang bukan Islam. Ia juga menyebut bahwa bukunya didasarkan pada kritik metodologi terhadap studi sejarah arus utama, yaitu dengan merambah manuskrip yang jarang menjadi referensi kajian soal Majapahit. Herman menerapkan cara pandang berbeda dari para filolog dan sejarawan modern dalam pembacaan manuskrip Jawa tentang sosok Gajah Mada. Herman mengklaim bahwa Sang Mahapati Majapahit adalah penganut Islam berdasarkan catatan silsilahnya. Walau begitu, sang penulis mengaku dirinya tidak pernah menyebut Gajah Mada dengan sebutan Gajah Mada. Ketua Tim Kajian Kesultanan Majapahit, Rianto Trinugroho, juga mengatakan pihaknya mengklaim memiliki dasar kuat, walau metode riset dan kesimpulannya berkebalikan dengan studi sejarah dan antropologi arus utama. Ahli filologi atau naskah kuno dari Universitas Gajah Mada, Irawan Joko Nugroho,
mengatakan sejak awal ia sudah mengkritik kehadiran buku itu. Irawan menyebut bahwa Herman menggunakan data Jawa baru untuk melihat sejarah Jawa kuno. Ia menduga Herman menggunakan data dan sumber baru yang disebutnya tidak merujuk kepada data-data lama. Dalam kajian filologi, teks baru tidak dapat merevisi teks lama. Namun, teks lama dapat merevisi teks baru karena dimungkinkan dalam teks baru timbul penambahan dari para penyalinnya. Kemudian, Irawan, penulis buku Majapahit, Peradaban Maritim, juga menganggap Herman Sinung tidak menggunakan data sejarah resmi, yaitu yang sudah diakui oleh standar penulisan sejarah di Indonesia. Sekali lagi, bahwa sejarah itu hanyalah versi. Tergantung untuk apa sejarah itu dibuat, dan tentunya terkandung di dalamnya beragam kepentingan. Sejalan dengan tim kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian Dr. Edward Halbert menemukan bukti-bukti yang mengarah bahwa Majapahit adalah kesultanan. Dr. Edward Halbert tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, setelah menempuh penerbangan panjang dari London. Tubuhnya lelah, namun rasa ingin tahunya mengalahkan rasa letih itu. Ia sudah lama merencanakan perjalanan ini, bahkan sejak 5 tahun lalu saat ia pertama kali membaca laporan arkeolog Belanda tentang Majapahit. Menurutnya, Kerajaan Majapahit adalah salah satu puncak kejayaan budaya Hindu di Asia Tenggara, dan hal itu layak untuk diteliti lebih dalam. Setelah menginap semalam di Surabaya, keesokan harinya ia melanjutkan perjalanan darat ke Mojokerto. Sepanjang jalan, ia mencatat pemandangan yang berbeda jauh dari Inggris. Mobil yang ia sewa melintasi sawah, pasar tradisional, dan desa-desa kecil. Ia memperhatikan bagaimana masyarakat setempat hidup, dan mencatat beberapa hal kecil dalam jurnal kulit miliknya. Setibanya di Trowulan, Edward langsung menuju penginapan sederhana yang sebelumnya sudah ia pesan. Ia memilih tempat itu bukan karena fasilitasnya, tetapi karena lokasinya sangat dekat dengan kompleks situs arkeologi Majapahit. Beberapa struktur batu bata kuno bisa terlihat dari balkon kecil kamar tempat ia menginap. Hari itu juga, ia berjalan kaki mengelilingi kawasan situs. Ia memotret candi tikus, sisa-sisa bangunan bata, dan parit-parit yang diyakini sebagai bagian dari kota tua Majapahit. Ia merasa kagum pada teknik konstruksi yang If QlikSite's AI doesn't save you time, money, and stress, no tool will. With just a few clicks, you can launch a gunakan masyarakat kuno. Menurutnya, bangunan seperti itu menunjukkan tingkat keahlian yang sangat tinggi. Ia juga berkunjung ke Museum Majapahit dan memperhatikan artefak yang dipajang. Patung-patung dewa Hindu, pecahan keramik, alat-alat logam, dan miniatur candi diteliti satu persatu. Ia membuat sketsa kasar beberapa temuan dan mencatat nama-nama lokasi yang perlu ia kunjungi lebih lanjut. Edward datang dengan keyakinan bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu yang murni. Ia ingin menuliskan narasi sejarah yang lebih rinci dan akurat dari sudut pandang arkeologi modern. Buku yang akan ia tulis bukan sekadar laporan, tetapi juga akan dijadikan bahan kuliah di universitas tempat ia mengajar. Di hari pertama itu, ia belum bertemu siapapun yang bisa diajak berdiskusi secara mendalam. Ia masih bekerja sendiri, hanya dibantu peta dan catatan yang ia kumpulkan sejak di Inggris. Namun ia yakin, dalam beberapa hari ke depan, ia akan menemukan pihak lokal yang bisa membantunya memahami konteks budaya dan sejarah lebih dalam. Pada pagi hari kedua, Edward memutuskan untuk mengunjungi kembali Museum Majapahit untuk memeriksa beberapa artefak yang belum sempat ia pelajari secara detail. Ia membawa buku catatan, kamera kecil, dan peta yang sudah ia tandai dengan tinta merah. Kali ini, ia memusatkan perhatian pada vitrin-vitrin yang memajang mata uang kuno dan logam-logam yang diperkirakan digunakan sebagai alat tukar. Saat sedang mencermati salah satu koin emas yang memiliki ukiran aneh, seorang pria mendekat dari arah pojok ruangan. Pria itu berusia sekitar 40-an, mengenakan kemeja polos yang digulung sampai siku, celana panjang lapangan, dan membawa tas selempang berisi dokumen. Langkahnya tenang dan sikapnya tidak terlalu mencolok. Ia memperhatikan Edward dengan tatapan serius, lalu mengamati objek yang sedang diteliti arkeolog asal Inggris itu. Petugas museum tampaknya sudah mengenal pria itu, karena mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun saat ia membuka lembar catatan dan berdiri lama di depan salah satu etalase. Beberapa saat kemudian, pria itu menghampiri Edward dengan cara yang sopan dan menawarkan diri untuk membantu memahami tulisan pada koin tersebut. Edward menerimanya, meskipun dengan sikap dingin. Ia terbiasa didatangi banyak orang lokal yang mencoba menawarkan bantuan, sebagian besar hanya bermotivasi finansial atau ingin dikenal sebagai bagian dari proyek arkeologis asing. Namun, saat pria itu memperkenalkan diri sebagai Asep Rahman dan menyebutkan bahwa ia berasal dari Yogyakarta serta telah meneliti Majapahit selama lebih dari 10 tahun, Edward mulai memperhatikannya dengan lebih serius. Ia menyebutkan beberapa sumber naskah kuno yang belum pernah Edward dengar sebelumnya. Ia juga menyebut nama-nama situs yang tidak terdapat dalam peta resmi yang Edward bawa. Asep memperlihatkan fotokopi halaman naskah dari babat Majapahit yang tersimpan di Museum Sono Budoyo. Tulisan itu menggunakan aksara Jawa kuno, lengkap dengan catatan terjemahan yang ia kerjakan sendiri.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar teks yang memuat informasi penting tentang sejarah Majapahit tidak pernah masuk ke dalam buku-buku sejarah arus utama. Edward semula menyangka Asep hanya penggemar sejarah atau kolektor dokumen lama. Namun, ketika Asep menunjukkan sertifikat akademik dan beberapa makalah penelitian yang pernah ia presentasikan dalam forum ilmiah lokal, anggapannya berubah. Ia mulai mempertimbangkan bahwa Asep bisa menjadi mitra yang berguna selama masa penelitiannya. Hari itu, mereka menghabiskan waktu cukup lama di museum. Asep menjelaskan beberapa sudut pandang yang selama ini tidak pernah terlintas dalam pikiran Edward. Ia menunjukkan bahwa banyak interpretasi sejarah Majapahit bersumber dari narasi kolonial Belanda, dan bukan dari kajian sumber lokal. Ia juga memberitahu lokasi-lokasi yang dianggap penting oleh masyarakat sekitar, tapi sering diabaikan oleh lembaga resmi. Edward tidak langsung percaya begitu saja. Ia masih menilai Asep dari sudut pandang seorang ilmuwan barat yang terbiasa dengan metode penelitian akademik modern. Namun, ia mulai menyusun rencana baru. Ia ingin membandingkan data yang ia kumpulkan dengan informasi dari Asep. Jika Asep benar, maka ada kemungkinan besar banyak aspek dari sejarah Majapahit yang belum pernah diungkap. Sejak pertemuan itu, Edward mulai membuka diri. Ia setuju untuk menjadwalkan pertemuan rutin dengan Asep. Meski awalnya hubungan mereka kaku, kerjasama mulai terbentuk. Edward tetap mencatat segala informasi secara rinci, dan Asep menjadi penghubung antara warisan budaya lokal dan pendekatan ilmiah yang Edward gunakan. Pagi itu, setelah sarapan, Edward kembali mengunjungi Museum Majapahit dengan Asep. Mereka berjalan pelan memasuki ruang pameran utama yang dipenuhi dengan berbagai artefak dari masa kejayaan kerajaan Majapahit. Edward sudah beberapa kali mengunjungi museum ini, tetapi kali ini ia merasa ada yang berbeda. Beberapa artefak yang belum sempat ia teliti sebelumnya kini menarik perhatian lebih. Asep berjalan di sampingnya, menunjukkan benda-benda yang menurutnya penting namun jarang dibahas dalam buku-buku sejarah. Saat mereka Panggilan untuk semua trader. Ingin berkompetisi untuk ribuan dolar tanpa risiko? Ikuti. Mereka sampai di ruang utama, perhatian Edward tertuju pada sebuah vitrin yang lebih kecil di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat beberapa koin emas yang tampaknya telah lama terkubur. Koin-koin tersebut berukuran kecil, namun desain dan tulisan di permukaannya sangat menarik. Edward mendekat, berharap bisa mengidentifikasi koin-koin tersebut. Ia memandang dengan seksama satu demi satu. Di antara tumpukan koin tersebut, ada satu koin yang berbeda dari yang lainnya. Koin ini lebih terang karena sinar lampu yang menyinari permukaannya. Dengan hati-hati, Edward mengamati tulisan yang terukir di atas koin itu. Dengan jelas, terlihat kalimat dalam aksara Arab yang terbaca sebagai kalimat tauhid yang dalam Islam berarti, tiada Tuhan selain Allah. Edward merasa bingung. Dalam ingatan dan buku-buku sejarah yang telah ia baca, Majapahit selalu digambarkan sebagai kerajaan Hindu-Buddha, dengan pengaruh besar dari ajaran-ajaran tersebut. Sebagai seorang arkeolog, ia tidak pernah menemui bukti semacam ini dalam catatan sejarah resmi yang ia pelajari. Koin ini jelas menantang pemahaman yang selama ini ia anggap benar. Asep, yang sebelumnya berdiri beberapa langkah di belakang Edward, mendekat dan melihat koin tersebut. Tanpa menunggu pertanyaan dari Edward, Asep mulai menjelaskan. Asep menjelaskan bahwa temuan seperti ini bukanlah hal yang jarang, meskipun sering diabaikan oleh para sejarawan arus utama. Menurut Asep, koin-koin dengan kalimat tauhid ini ditemukan di beberapa situs peninggalan Majapahit, dan seharusnya menjadi petunjuk bahwa agama Islam sudah hadir di kerajaan tersebut jauh sebelum kedatangan Wali Songo yang dikenal sebagai penyebar utama Islam di Jawa. Asep menambahkan bahwa banyak bukti arkeologis yang menunjukkan adanya hubungan Islam di kalangan elit kerajaan Majapahit, meskipun narasi sejarah yang berkembang seringkali mengabaikan hal ini. Edward terdiam sejenak, mencoba mencerna penjelasan itu. Ia sudah sering mendengar bahwa interpretasi sejarah bisa berbeda-beda, tetapi ini adalah bukti fisik yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya tentang Majapahit dan peran agama Islam di dalamnya. Asep melanjutkan dengan menunjukkan beberapa koin